Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemerhati dan juga para subscriber dari channel Paduan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga tetap dalam keadaan berbahagia semuanya dimanapun Anda berada. Dan senantiasa kami selalu belajar untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya. Jikalau ada di kesempatan kali ini yang sedang mengalami di dalam kehidupannya masing-masing, entah itu sakit, entah itu resah, gelisah, galau, merana, ataupun permasalahan-permasalahan dari pribadi, keluarga, ataupun ke permasalahan lainnya, semoga saja diberikan solusi berupa sebuah pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana nanti bisa membawa sebuah hikmah, yang dari hikmah itu bisa diambil manfaatnya nantinya begitu. Dan senantiasa juga kami selalu ingatkan kepada para pemirsa bahwasanya ibadah apapun yang kita lakukan semuanya itu semata-mata hanya diniatkan taat menjalankan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Begitu pemirsa. Dan di kesempatan kali ini kita pun berjumpa kembali akan mengangkat tema atau judul di mana ada salah satu netizen yang menyampaikan kepada saya pribadi melalui komunikasi pribadi bahwasanya sosok Ratu Adil, kita membahas Ratu Adil lagi sedikit itu sudah jelas di bumi alam nyata manusia yang kita huni ini sudah ada dan memiliki sebuah panggilan nama pula di dunia manusia yang memiliki nama yaitu Laila menurut dari rekan netizen kami ini. Dan sebagai pembuka bahwasanya pernah disinggung daripada konten-konten sebelumnya dari Ratu Adil sendiri pun sebenarnya nantinya dari Allah sendiri pun akan mengutus yang nyata, dan akan tetapi banyak yang belum mengetahui. Dan di kesempatan kali ini kami akan menguak yang dimaksudkan dari netizen kami itu seperti apa. Apakah memang benar-benar sang Ratu Adil atau hanya sebuah tipuan belaka yang membawa dampak nyata bagi manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Dan semoga saja kita semuanya selalu mendapat bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun bisa selamat dari tipu daya iblis begitu. Dan banyak sesuatu hal yang disampaikan kepada saya menyangkut Ratu Adil ini pemirsa, baik dari sisi-sisi rohaninya dia menjelaskan segitu panjangnya juga, dan dari sisi-sisi manusiawinya pun disampaikan. Dan di kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebenarnya siapa sosok Laila yang dimaksudkan Ratu Adil oleh rekan netizen kami ini. Dan di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya, duo Jaka Jomblo katanya begitu. Gimana Bro? Gimana Bro? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah Bro. Oke, semangat ya. Semangat Bro. Oke, sudah pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya ke tidak berdampak apapun iklan jasad mediator ini. Jasad mediator ini menjadi sebuah perantara, untuk bisa diajak komunikasi, berbicara dan lancar seluruhnya. Semua penyusup dari dalam dari luar semuanya berkumpul menjadi satu, seluruhnya dibersihkan, didorong semuanya. Lempar semuanya semua menyesuaikan seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang dimana menurut sosok manusia yang ada di foto ini yang saya tunjuk dengan jari kiri saya menyebutkan bahwa sesosok manusia yang bernama Laila yang disebut dengan sosok Ratu Adil oleh sosok manusia yang ada di foto ini yang saya tunjuk, salah satu
gaib yang mendampingi dari Laila yang asli, yang terkuat, yang saya maksudkan. Tarik ke tas. Selamat malam. Golongan apa Anda? Saya golongan iblis. Siapa kamu bertanya seperti itu? Saya. Dilihatmu siapa otomatis terlihat. Kamu tahu siapa saya? Tahu gak? Tahu apa tidak? Tahu. Siapa? Saya paham kalian semua yang ada di sini. Ya siapa? Sampaikan. Tenang aja, mah. Sang penguasa. Sang penguasa jin. Sang penguasa dari golongan apa sih? Ya. Manusia, bukan jin. Bukan iblis. Bukan siluman pula. Bukan. Karena akhir-akhir ini banyak itu diperdebatkan. Sang penguasa alam gaib itu ya jin, siluman atau iblis bahkan begitu. Menurut pemahaman manusia. Siapa yang bilang seperti itu? Tuh dilihat tuh yang saya maksudkan. Saya pun tidak bermaksud apa-apa. Kenapa? Banyak sekali itu. Teman saya. Kamu Ada di dalam tubuhnya itu banyak teman-teman saya. Kenyataannya memang seperti itu. Padahal dia Kenapa saya harus berbohong? Padahal orang-orang itu loh ya, ahli ibadah, pinter, rajin. Masa teman-teman kamu? Ya biarkan saja. Orang mengira seperti itu. Bahwa dia ahli ibadah. Apapun, dia sudah banyak mengetahuinya. Biarkan saja. Dan jelas tadi sang penguasa itu bukan golongan jin. Bukan siluman, bukan iblis, bukan. Manusia itu. Manusia bisa menguasai alam gaib. Ya itu kan sudah kehendak Allah. Oh gitu. Jangan bertanya kepada saya. Kenapa? Salah saya bertanya kepada kamu. Ya jelas salah. Seolah-olah kamu itu tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Mohon maaf, saya tersinggung ya. Anda Mbah Iblis. Ya. Oh, udah makan belum Mbah Iblis? Ya sudah. Setiap hari saya makan. Saya mohon dengan izin. Ini makanan juga untuk kamu dan saya tidak mengambil manfaat apapun. Saya mengajak komunikasi. Teman-teman juga hadir semuanya, seluruhnya. Silahkan sambil kita berbicara. Segampang itu. Kenapa? Jika sudah ikut terbeliau. Wih, jangan begitu kamu. Ya memang seperti itu. Loh, nanti... Jangan begitu gimana? Nanti banyak orang salah paham. Sok sakti. Pahit tuh, gitu kan gimana? Ya kan niat saya supaya diri orang-orang yang melihat itu kan seperti itu. Oh jadi itu yang menggiring orang-orang itu merasa dia itu ya begitulah. Walaupun saya sudah berkata jujur, yang saya lihat memang seperti itu. Tetapi kan nanti banyak manusia-manusia yang tidak pada kalian-kalian. Oke, ya biarkanlah, gak apa-apa. Oke, saya juga memproteksi kamu lah. Ya, ini silakan. juga ada pusaka. Pusaka ini panjang, akan memotong lehermu, tubuhmu. Wah, sambit. Diproteksi juga dari golongan malaikat atas mutiara asma ataupun semua dari seputar asma dan semuanya diaktifkan. Proteksi jika jadi bicara bohong menyesatkan, dihancurkan. Tenang saja, saya sudah mengetahui peraturan di alam gaib ini. Jadi begitu. Oke, ini ada 2 tasbih. Yang satu tak kalungan buat kamu. Tidak usah. Kenapa? Kamu berani macam-macam kalungkan itu kepada saya. Biar ganteng. Tidak mau saya. Lu gak mau? Ya wes. Sini. Cara baik-baik. Saya maksud hati saya. Atau saya maksud hati saya. Tadi menarik salah satu gaib yang menjadi pendamping dari sosok yang digadang-gadang atau disebut-sebut sebagai Ratu Adil yang bernama Laila, begitu cantik namanya.
Kenapa? Cantik namanya. Iya, terus kenapa? Seperti halnya mungkin nama pacar saya dulu. Itu dulu aja dibahas lagi. Saya tidak membahas itu. Terus tujuan kamu memanggil saya ke sini buat apa? Saya mau komunikasi sama salah satu gawe pendampingnya. Lah, apakah memang benar dari sosok yang bernama Laila itu sosok Ratu Adil? Ingat resikonya. Kalau kamu berbohong, menyesatkan, mengambil sedikit pun otomatis kan diledakkan, kamu dilempar semua. Tidak. Tidak. Ya terus jelaskan sebenarnya sosok Laila yang dimaksud digadang-gadang sebagai Ratu Adil itu sebenarnya siapa? Jati diri. Orang yang menggadang-gadang bahwa orang itu yang namanya Laila nantinya akan menjadi Ratu Adil. Ya biarkan saja seperti orang. Itu berbicara seperti apa. Yang terpenting saya sudah menjawab jujur. Iya bukan. Kan? Tetapi nanti jika mulai saat ini sudah banyak orang yang menggadang-gadang bahwa dia benar-benar yang asli Ratu Adil. Ya nanti itu bakal menjadi calon bahwa orang itu akan menjadi calon orang sakti. Wih. Itu saja, tidak lebih. Calon orang sakti. Seperti sebuah avatar itu yang sedang geger di dunia maya. Di mana avatar itu adalah julukan di dunia manusia di media sosial. Avatar itu sosok manusia yang memiliki kelebihan, kemampuan tertentu, bahkan bisa melihat masa belakang, lampau, masa depan. Benar sekali. Dan kemampuan lain. Wih. Dari golongan kami. Sudah berbulan-bulan yang lalu sudah membimbing orang itu agar apa yang nantinya akan dipercaya manusia. Kami sudah membangkitkan sedikit demi sedikit di dalam tubuhnya orang itu. Jadi begitu ternyata. Sambil dinikmati lah, Mbah. Kita juga belum berkenalan, Mbah. Tidak perlu tahu kamu. Kamu iblis berapa tanduk sih? Saya harus sedikit. Berapa? 5. Berapa usia dunia manusia? 4.000 tahun. 4.000 tahun, oke. Sungguh aja dinikmati silakan. Sudah banyak yang saya sesatkan. Seperti orang itu. Astagfirullahaladzim. Dan saya itu bukan hanya bersemayam di dalam tubuhnya orang itu saja. Saya setiap hari berpindah-pindah mengkoordinir anak buah saya yang ada di dalam tubuh manusia. Di mana manusia itu dipercaya manusia bahwa nantinya orang itu akan menjadi Ratu Adil. Oh gitu. Ya. Dan di mana kamu tadi sempat menyebutkan bahwa tujuan kamu nanti akan membuat perempuan tersebut yang bernama Laila akan menjadi sakti mandraguna. Nah, terus begini konteks pertanyaan saya. Kesaktian, kemampuan seorang manusia bisa menelisik entah itu masa lampau, seperti yang saya sebutkan tadi avatar lah. Itu berarti bukan semua murid dari golongan malaikat yang membantu bekerja. Bukan hanya dari golongan malaikat saja. Oh. Dari golongan kami juga bisa bekerja seperti itu. Wih. Mudah sekali. Apapun yang telah diberikan mbah saya kepada golongan iblis seperti saya ataupun yang lain-lainnya. Semuanya. Apapun yang dicari manusia bisa semuanya. Oke, jelas di sini berarti. Dan nantinya orang itu akan kami buat sakti. Dimana orang-orang percaya bahwa kesaktiannya itu akan bisa berbuat banyak pada umat-umat yang nantinya bersama dengan Ratu Adil itu sendiri. Dengan kesaktian-saktian jika sudah dilihat manusia, manusia akan percaya. Mudah sekali itu. Bahwa dialah sesungguhnya Ratu Adil begitu tipuan kamu. Oke, jelas berarti di sini antara tipuan kamu yang dimana seolah-olah itu memiliki kemampuan yang dibantu dari golongan malaikat gitu ya. Itu kenapa mencari-nyari? Emang nggak ada makanannya? Ada. Ini semuanya lagi. Saya memilih yang enak-enak saja. Yang paling enak itu semuanya. Minumannya ada. Kamu suka merokok apa tidak? Kadang suka, kadang tidak. Nah terus begini. Jika sesosok manusia dipandang oleh manusia lain memiliki entah itu apa namanya
sebagai salah satu julukan Ratu Adil. Mesti yang namanya manusia itu melihat kan dari pancaran, entah itu perbuatan, entah itu persifatan, entah itu persikapan ya. Itu dari sisi manusianya saya bahas dulu. Itu kan mencerminkan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang manusia yang luhur budi pekertinya. Manusia sekarang belum melihat seperti itu. Tetapi yang hanya dilihat itu hanyalah bantuan-bantuan dari golongan iblis yang ada di matanya. Mata batin itu. Ya. Jadi mereka dengan kemampuan spiritualnya menerawang gitu. Jadi mereka nggak melihat dengan mata manusia kan ya nyata kayak saya ini. Bukan seperti itu. Iya, kan saya menanyakannya dia itu konteksnya. Secara jasad manusia, bahwa yang dianggap Ratu Adil nantinya itu belum berkontribusi bagi masyarakat banyak. Jadi begitu loh, kamu tahu ternyata. Ya jelas mengetahui. Ratu Adil yang sesungguhnya. Gak usah dibuka kisi-kisinya, cukup nanti. Saya juga tidak mau menyebutkan. Biarkan menjadi teka-teki bagi manusia yang mengaku ataupun yang mencari-cari keberadaan Ratu Adil itu di mana. Oke, jelas. Kamu punya nama, Mbah? Tidak perlu mengetahui kamu nama saya. Mbak Iblis gitu, Mbak Iblis aja. Gak marah kamu kan? Saya memang iblis, ngapain saya harus marah? Oke. Lalu ini Mbak Iblis, dari sosok yang bernama Laila. Manusia itu hanya menerawang dengan kemampuan mata batinnya saja berarti kalau boleh saya perjelas. Ya. Nah, selama ini Mbah, di kehidupan nyatanya, di si Laila ini, mungkin kan cantik tak orangnya. Apakah dia itu sudah membawa dampak bagi manusia-manusia di sekitarnya? Belum, saya tadi sudah menyebutkan. Secara jasad manusianya, dia belum berkontribusi apapun untuk masyarakat-masyarakat sekitar ataupun yang lain-lainnya. Tetapi yang dilihat dari manusia-manusia yang menganggap bahwa Laila itu Ratu Adil nantinya, itu hanyalah yang dilihat si orang itu. Sekilas ada pancaran, ada yang menjaga. Yang menjaga itu ya dari golongan kami. Kontennya seolah-olah dari golongan kami jika dilihat dari orang yang bisa mempunyai mata batin itu, ya seolah-olah seperti sewetan sekulon itu. Bukan. Bukan. Tetapi wali-wali Allah yang dikenal sampai seluruh jagat raya ini sampai sekarang. Itu kamu bisa meniru seperti itu, seolah-olah. Ya, jelas bisa, iya seolah-olah. Nah, berarti kamu tadi nggak membahas bahwa Ratu Adil yang sesungguhnya itu nggak kamu bahas tadi. Saya kira kamu membahas yang sesungguhnya. Buat apa saya? Terus begini Mbah, yang namanya manusia, sambil kamu menikmati sambil saya bertanya juga kan boleh toh? Silakan. Dari tadi kamu juga sudah bertanya. Nggak usah kesel dong sama saya kan begitu ya. Memang saya ngeselin apa? Manusia itu ya, memang jika mempunyai tujuan, pasti berputar-putar dulu, tidak langsung tujuannya. Lah, kenapa saya berputar-putar dulu lah? Kamu sendiri kan kalau saya tak track langsung kan ya, kamu jawab langsung. Toleh, kamu ada yang membohongi kan? Ya makanya diputar-putar dulu lah. Kalau kamu ya jelas. Kalau membohongi kan ketahuan. Kami juga melihat. Seperti kalian-kalian ini. Banyak itu teman-teman saya yang sudah menipu. Tetapi dari kalian-kalian seperti kalian tidak menyadarinya. Saya juga berniat seperti itu. Teman-teman saya. Juga kamu lengah. Benar teman-teman saya. Ya. Wih, kamu itu pelanggaran berarti ya? Kenapa? Dari golongan kami bebas. Oke, ya saya pun berusaha belajar untuk menjaga istiqomahan saja lah begitu. Lah, begini Mbak yang saya bahas lagi. Dari si Laila ini kan sudah digadang-gadang dan bahkan dari orang yang menggadang-gadang itu memiliki kemampuan. Lah, dari orang yang menggadang-gadang sendiri itu kan banyak toh? Ya banyak. Semua itu yang bantu mutlak golongan apa? Pekerjanya. Kok ya kamu semua itu? Ya dari golongan kami semuanya. Bener yang itu. Menguasai orang itu semuanya menganggap orang itu
Ratu Adil nantinya. Jelas itu dari golongan kami. Benar itu yang kamu katakan. Benar. Kalau kamu bohong otomatis loh ya itu pusakanya akan memotong bagian. Tidak nyatanya. Jika manusia itu di dalamnya ada banyak golongan cahaya, cahaya di sini, pasti dia tidak berani mengungkapkan jika orang itu asli nantinya Ratu Adil. Tidak bakalan berani. Jadi begitu itu ya? Masih menjadi rahasia. Oke, itu Ratu Adil yang sesungguhnya masih menjadi misteri, masih menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan sampai kapanpun, jika dari awal langsung belum menurunkan tugas pada orang yang bersangkutan, terus sang Ratu Adil, semuanya orang jika ingin mencari di jalur yang tidak benar, tidak akan bisa menemukan. Terus begini Mbah, saya juga mendapat kabar dari rekan saya begini. Sang Ratu Adil sendiri itu memiliki darah yang menyambung kepada baginda Rasulullah kah? Ya jelas. Jelas itu? Jelas. Benar itu informasinya? Benar. Dan menjadi ratunya ratu dari bidadari. Entah itu bidadari Kayangan, itu bidadari yang ada di mana lagi? Apakah memang saya tidak mau menyebutkan itu? Mengapa? Biarkan menjadi teka-teki manusia. Oh, gitu lah ternyata. Enak saja kamu mau menguliti di sini. Tidak bisa. Loh, saya nggak mau menguliti loh. Saya bertanya baik-baik sama panjenengan gitu loh. Dan saya juga bebas untuk menolak dari pertanyaan kamu. Nah ini loh kepadean Mbak itu begini. Kalau nggak bulatin ya ditolak kan. terus begini ya nggak apa-apa itu Anda kan begitu. Yang ingin saya tanyakan lagi kepada Anda begini. Anda tahu kisi-kisi Ratu Adil yang sebenarnya kan? Saya ingin bukan hanya kisi-kisi saja. Saya ingin menanyakan sedikit saja tentang kisi-kisi Ratu Adil yang sesungguhnya. Dampak apa sih Mbah Ratu Adil yang sebenarnya yang ditugaskan oleh Allah ke bumi ini nantinya? Dampaknya bagi manusia-manusia lainnya di sekitarnya itu apa? Sampaikan dong yang asli. Yang paling kecil. Dampak yang paling kecil itu akan membawa energi positif yang ada di sekitarnya. Ataupun jika sudah muncul, umat semuanya akan mempunyai energi positif banyak. Energi positif itu banyak kategorinya. Dan saya tidak mau menyebutkan. Oh, iya, oke. Itu kisi-kisinya. Itu pengaruh dari sang Ratu Adil yang sesungguhnya. Oke. Terus begini, Mbah. Banyak pula dari golongan manusia. Kamu menyampaikan bahwa nanti sang Ratu Adil akan membawa pengaruh positif energinya kan? Lah, orang-orang menyampaikan loh, saya juga pengaruh positif kepada manusia lainnya itu Ratu Adilnya yang versi mereka loh ya. Akan tetapi begini, apakah sang Ratu Adil itu tetap menjaga dari segi ibadah secara syariatnya, hakikatnya atau hanya hakikat saja yang dijalankan? Kan banyak manusia mereka mengatakan seolah-olah bahwasanya sang Ratu Adil itu ya menjalankan yang kamu tanyakan saja. Orang itu apa yang asli? Yang orang itu bukan yang asli. Yang orang itu semuanya yang dia jalankan dari golongan kami semuanya yang masuk. Sudah jelas itu. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali orangnya ya. Ya tidak. Malang sekali. Nah, terus Anda ini dulu mengawal atau menguasai jasadnya itu bersumber dari apa, Mbah, sebagai pendampingnya? Saya bersumber dari leluhur-leluhurnya. Dikuatkan lagi dengan keyakinan bahwa dia sudah dianggap orang-orang banyak, bahwa nanti dari dianya sendiri menjadi Ratu Adil. Dari situlah semakin kuat golongan kami menyatu menjadi kerak semuanya di dalam tubuhnya. Jadi begitu ya Mbak. Oke. Lah terus begini Mbak, yang ingin saya tanyakan pula kepada Anda. Dari orang-orang yang meyakininya tadi bahwasanya Ratu Adil yang palsu ini yang saya bahas dulu ya sama Anda yang karena yang Anda ikuti ini. Kan sudah diyakini
bagaimana cara melepaskan keyakinan kepada manusia-manusia yang sudah meyakini tersebut tentang sosok Ratu Adil yang palsu tadi untuk kembali ke jalan yang benar lagi? Tidak bisa. Kenapa begitu? Itu sudah menjadi tawanan kami Rusuk Maya. Otomatis secara jasad juga sudah menjadi milik kami. Saya tidak mau menyebutkan cara untuk kembali agar tidak meyakini lagi. Saya tidak mau. Jujur di sini ya? Tidak mau saya. Jujur aja, jujur. Tidak. Ya sudah, assalamualaikum, lagi diproteksi saja itu. Dipukul aja. Jujur dong. Itu kan solusi juga. Ya kembali saja ketatanan yang benar, syariat, hakikat yang benar. Bukan kepada seseorang ataupun guru yang tidak jelas. Tidak jelas sanad yang jelas. Jadi itu ternyata. Wes, gak usah emosi lah mbak. Nyantai, slow. Terus saya menyebutkan seperti ini juga kebanyakan orang tidak paham. Buat apa saya menyebutkan? Ya biarkan saja. Kepahaman itu bukan urusan Anda, bukan urusan saya kan ya. Kan gitu toh. Karena saya sebagai manusia ya hanya bisa menyampaikan saja. Kebenaran itu kan milik Allah, kan begitu. Ya memang benar. Anda tahu berarti. Tetapi supaya manusia-manusia tidak banyak yang sadar, tidak banyak yang paham. Dari golongan kami juga semakin bekerja keras. Ya mungkin saya melihat, memandang dari sudut pandang bahwa itu tugas Anda kan begitu. Dari dulu memang seperti itu. Anda ini ya lucu, ngeselin juga, komplit lah. Terus Mbah, sekian lama Anda menguasai, mendampingi jasad si Ratu Adil yang palsu, biar lebih jelas begini. Kan ini palsu tuh, udah ada buka jelas. Ya. Anda mendapatkan hal-hal apa saja dari dalam tubuhnya atau dari luar tubuhnya, itu apa saja, Mbak? Bukan hanya tubuhnya saja, tetapi keluarganya ataupun yang meyakini. Dari golongan kami sudah banyak menawan rusukma dari orang-orang yang ada di sana. Ya nanti jika masa tugas kami sudah selesai di dalam tubuhnya, ya tinggal digerogoti saja tubuhnya dari Ratu Adil yang palsu ataupun yang meyakininya ataupun keluarga-keluarganya. Tinggal memanen sakit-sakitnya. Jadi itu dampaknya toh. Dan kami berpindah lagi kepada orang yang lainnya. Oh, ya nantinya akan dijuluki Ratu Adil lagi. Ya jelas. Enggak Ratu Bodal Badil enggak? Ya itu kan kata-kata kamu. Iya itu kan kata-kata saya toh. Candaan begitu. Terus begini Mbah. Lalu yang saya tanyakan, kamu sempat menyampaikan kepada saya bahwa kamu itu dulu menurun, menitis dari leluhurnya. Apakah leluhur dari Ratu Adil yang palsu ini leluhur-leluhur yang memiliki budi pekerti yang baik, atau leluhur-leluhur yang memiliki kesaktian? Kesaktian. Sakti mandraguna. Astagfirullahaladzim. Ya terus ini saya membedakan juga ini ya, kisi-kisi Ratu Adil yang asli. Kamu harus jujur ini. Jujur loh ya. Itu pusakanya tidak ada, otomatis langsung berpindah. Kalau untuk Ratu Adil yang asli, saya hanya mengiring sedikit saja untuk menanyakan, apakah beliau nanti itu diturunkan di seorang manusia yang memiliki silsilah yang terkenal di dunia manusia, misalnya keturunan si A, si B, atau si C, atau di bebas Allah memilihnya gitu? Ya bebas. Dan sampai saat ini belum ada yang mengetahuinya. Silsilah yang sebenarnya dari Ratu Adil itu. Bagi masyarakat yang tidak menjalani amalia yang benar. Tapi dari kalian sudah banyak mengetahuinya. Saya itu nggak tahu apa-apa ini kok ya, makanya ya sekalian saja saya ungkapkan di sini. Ya kamu mengancam saya dengan pedang ini, saya juga memberitahukan pada orang-orang. Kalian juga sudah mengetahuinya. Wih, kamu jangan berbohong lo ya. Kalau bohong otomatis yang terpotong-potong lo kamu. Tidak, saya tidak berbohong. Wih, resikonya tetap lo ya. Oke.
Nah, saya sendiri itu ya tidak merasa bahwa saya itu mengetahui kan begitu. Ya, kan sesungguhnya saja. Semuanya kan dari Allah kan begitu. Lah, begini lagi yang saya tanyakan kepada Anda. Dari kita membahas lagi sambil dimakan lah, saya lupa nggak memberikan kesempatan nanti. Kenapa kamu buang? Iya. Kenapa? Saya mencuri. Ya, pelanggaran kamu kembalikan seluruhnya itu. Sudah saya keluarkan. Makanan yang ini saja. Ya itu saja yang dimakan, nggak usah mencuri-curi, otomatis terkoneksi, terdeteksi seluruhnya. Nah, sudah dimakan? Tidak usah saya makan. Terus begini, kita membahas lagi ke manusia setelah ini setelah Ratu Adil yang palsu sudah diungkap dengan jelas kan begitu. Nah, dampaknya apa sudah diungkap tadi, bahwasanya dia akan memiliki kesaktian. Lah, dari Ratu Adil yang palsu ini, Mbak, memiliki kesaktian. Apakah itu memang sudah turun-temurun lalu saat di zaman ini akan diaktifkan semua kesaktian kemampuannya? Ya. Yang pertama, dari darah leluhurnya masih menyambung kesaktian-kesaktiannya dan belum bangkit. Itu akan kami bangkitkan. Dan dari golongan kami juga akan memberikan keilmuan-keilmuan baru di dalam tubuhnya. Jadi itu koneksi kesaktian yang dimiliki Ratu Adil yang palsu. Ya. Oke, jelas. Nah, tolong dilihat. Yang saya maksudkan itu avatar yang memiliki kesaktian terbaru dari seorang manusia. Ya saya bayangkan ini. Kenapa dengan orang itu? Lah itu yang bantu golongan kamu, atau bukan? Ya. Loh padahal itu dia sering menyebutkan itu dari Allah Subhanahu wa taala kok ya. Ya biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan lagi kenapa lah? Lah kami sebagai manusia kan kadang harus biar manusia yang sudah percaya dengan dia. Ataupun yang nantinya akan melihat seseorang itu lebih yakin dengan seseorang itu. Dengan keyakinannya. Dari situlah, dari golongan kami akan masuk dalam orang-orang selain dari orang itu. Oh, jadi begitu. Lah lantas begini, di dunia ini kan banyak manusia yang memiliki kelebihan, kesaktian, karomah atau maunah, kan begitu. Nah, cara membedakan yang membantu bekerja antara golongan Anda dengan golongan saya itu kayak mana sekarang ini? Jawab jujur otomatis. Ya kalau dari golongan kami. Otomatis pasti dari golongan kami akan mengambil upah siapapun yang kami bantu. Jika dari seseorang itu memang langsung pemberian dari Allah dan langsung mengutus dari sebagian golongan-golongan cahaya untuk membantu manusia itu, tidak akan ada dampak di dalam tubuh manusia itu. Tetapi bagi orang yang ditolongnya itu pasti akan mempunyai energi positif. Jadi gitu membedakannya antara nanti yang ditolong itu terkoneksi juga dengan yang menolong. Ya. Dia terpengaruh energi positifnya. Tetapi jika dari manusia yang ditolong dari seseorang yang dimana kesaktian atau kemampuannya itu dibantu dari golongan Anda tidak terpengaruh energi positifnya. Ya tidak. Malah akan menjadikan dia terbawa energi negatif begitu. Ya jelas semakin banyak. Astagfirullahaladzim, itu sedikit saja. Dan semakin kami menguasai jasad manusia-manusia itu. Lantas pengaruhnya seperti ya dia akan menjadi malas ibadah gitu. Ya berbeda. Beda-beda. Jika orang itu ahli beribadah, ya kami akan membuat bahwa dirinya itu sudah merasa benar. Lebih dari orang-orang lainnya. Oh, astagfirullah. Jika orang itu tidak pernah melakukan apa yang seharusnya dijalankan di dalam kewajibannya, ya akan kami buat jatuh sejatuh-jatuhnya. Oh, jadi gitu. Jika ahli ibadah akan dibuat persifatannya itu mirip golongan Anda, merasa dan merasa. Itu satu. Yang kedua akan dibuat kesombongannya dikeluarkan semua dari dalam jasadnya. Ya, disampaikan, diucapkan ataupun tidak kan gitu, tersirat ataupun tersurat. Yang
membedakan yang lain dari yang positif tadi akan otomatis mengajak kepada manusia-manusia yang terbantukan menjadi sebuah power positif. Oke. Terima kasih banyak Mbah Iblis sudah hadir ke sini. Nah, kamu punya pesan nggak bagi saya ini? Tidak ada. Lantas, Ratu Adil tersebut besok-besoknya apakah masih memiliki power pancaran kepada manusia-manusia yang meyakininya? Ya pancaran energi negatif. Dari yang meyakini begitu. Ya. Oke, terima kasih. Semoga saja kami pun diizinkan oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mana tipuan, mana asli original. Begitu, Mbah. Tolong tuh jangan diambil apa-apa. Tidak. Keluarkan semua yang pengetahuan seluruhnya. Kamu ini tadi pura-pura ya. Mengapa kamu masih mencoba mencuri-curi? Ya terserah kami. Undang-undang itu otomatis harus berlaku lah bagi kamu. Kamu terikat menggunakan rantai neraka. Terikat. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin beliau. Semuanya, seluruh negatif segera kamu dan seluruh pasukanmu seluruhnya harus dilempar. Semua efek-efeknya hilang. Pengaruh buruk dalam jasad seluruhnya hancur. Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dari kami membongkar siapa Ratu Adil yang dimaksud dan dari rekan netizen kami ini yang digadang-gadang menjadi Ratu Adil yang asli, dan ternyata itu versi kami itu sebuah tidak kebenaran dan itu versi palsu begitu. Dan di kesempatan kali ini pun saya izin menyampaikan juga bahwasanya kami di sini tidak menguak kebenaran mutlak. Akan tetapi jikalau ada informasi yang bermanfaat bisa diambil positifnya, itu diambil saja dan ditinggalkan informasi hal-hal negatifnya begitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini lebih bijak memilih dan memilah mana informasi yang bisa diambil, mana informasi yang tidak perlu diambil begitu. Dan tidak perlu nantinya mencari sebuah pembenaran ataupun hal-hal lain begitu sifatnya. Dan kami pun selalu menyampaikan bahwasanya di sini kami mengajak untuk memperbaiki diri, memperbaiki lahiriah batiniah kita semuanya, bagi kami maupun bagi para pemirsa semuanya yang menyimak, supaya menjadi power pancaran energi positif kepada seluruh lingkungan yang ada di muka bumi ini begitu. Dan semoga saja dari kami jikalau banyak sekali kesalahan, kekurangan, itu mutlak seluruhnya kesalahan kami yang ada di sini. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.